Sahabat RTV, aksi kriminal tak pernah memandang waktu dan juga tempat. Korbannya pun tak pandang bulu, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak. Anak-anak menjadi incaran para penjahat karena cenderung dianggap sebagai makhluk yang lemah dan tak mampu melawan dibandingkan orang dewasa, sehingga menjadi sasaran empuk aksi kejahatan. Selamat malam sahabat RTV, saya Stefani Deversta akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dengan laporan khusus waspada aksi kawanan jambret mengincar bocah, selengkapnya di Turn Back Crime menumpas kejahatan. Sahabat RTV, sebuah tempat di kawasan Kebagusan Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang biasanya lengang, suatu ketika berubah menjadi gaduh. Rupanya seorang bocah yang sedang asik bermain bersama temannya di sebuah gang menjadi korban penjambretan. Kalung emas seberat 3,5 gram yang melikar di lehernya seketika raib digasak pelaku. Seperti hari libur biasanya, suasana lingkungan di kawasan Kebagusan Pasar Minggu, Jakarta Selatan tampak sepi dari aktivitas warga. Namun Minggu siang 14 Februari 2021 menjadi hari yang tidak terlupakan bagi seorang bocah perempuan 6 tahun berinisial R. Dari rekaman kamera CCTV ini, dua pria nampak berboncengan sepeda motor lalu berhenti di suatu tempat. Salah satunya kemudian turun dari motor dan melakukan panggilan telepon sambil mengamati situasi sekitar. Tak jauh dari lokasi kedua pria tersebut, dua bocah perempuan yaitu R dan temannya sedang berjalan kaki sambil bersenda gurau dan membawa payung. Namun tawa kedua bocah itu berubah menjadi ketakutan saat mereka dihampiri oleh dua pria yang berboncengan sepeda motor. Di saat situasi sedang sepi itulah, kedua pria tersebut melancarkan aksi jahatnya. Mereka mendekati korban, lalu salah satu pelaku merampas kalung emas di leher R yang sudah mereka incar sebelumnya. Hanya dalam hitungan detik, kalung korban sudah berpindah tangan dan dibawa kabur para pelaku. Malang bagi bocah R, karena upayanya mempertahankan kalung di lehernya seakan tak berdaya menghadapi tangan ganas pelaku. Ia pun hanya bisa berlari ke rumah meminta bantuan orang tuanya, sementara kedua pelaku langsung kabur usai menjalankan aksinya. Aksi penjambretan itu pun terekam kamera pengawas atau CCTV yang dipasang di salah satu tiang listrik tak jauh dari lokasi kejadian. Setelah mendapat pengaduan dari sang anak, orang tua bocah R berusaha mengejar pelaku. Namun kedua pelaku bak hilang di telan bumi tanpa meninggalkan jejak. Korban pun terpaksa harus merelakan kalung emas seberat 3,5 gram miliknya, raib digasak kawanan jambret itu. Anak saya sampai rumah bilang ngadu perhiasannya diambil orang, saya langsung susulin sama suami, udah nggak ada jejaknya. Itu kalung bentuk perhiasannya atau seperti apa? Kalungnya bentuk perhiasan, ada liontinnya huruf R. Ada, iya, berapa gram tuh Bu? Kurang lebih 3,5 gram. Kurang lebih 3,5 gram. Dari keterangan orang tua korban, sebelum melakukan aksi penjambretan, para pelaku diketahui sudah bolak-balik di sekitar lokasi. Pelaku sudah mundar-mandir ke arah yang lokasi itu. Sempat berhenti di samping warung. Saya sini sempat teleponan. Nah, sempat teleponan, dia juga mungkin nyari celahnya. Jalanan masih rame, nanti tunggu sepi atau gimana dia nyari korban kan. Nah, setelah jalanan udah sepi nih, dia langsung nyamperin anak saya. Orang tua korban kemudian melaporkan kasus penjambretan ini ke aparat kepolisian Pasar Minggu. Bermodalkan rekaman CCTV yang digunakan sebagai petunjuk, polisi berpacu dengan waktu untuk segera meringkus para penjahat pelaku penjambretan. Dari Jakarta, Ajet Moko, Turn Back Crime, RTV.
Rekaman CCTV yang memperlihatkan dua pria merampas kalung milik bocah perempuan berusia 6 tahun menjadi bukti kuat bagi polisi memburu para pelaku. Dalam hitungan hari, kedua pelaku penjambretan itu akhirnya dapat diringkus polisi di sebuah rumah kontrakan yang ternyata tak jauh dari lokasi kejadian. Rekaman CCTV aksi penjambretan oleh dua pria terhadap bocah perempuan 6 tahun berinisial R di Kebagusan 3, Pasar Minggu, Jakarta Selatan menjadi bukti kuat bagi polisi untuk memburu para pelaku. Sebelum melancarkan aksinya, kedua pelaku ternyata sudah mengamati situasi lingkungan di sekitar lokasi. Di saat kondisi sepi dan warga sedang lengah, terjadilah aksi penjambretan kalung emas milik bocah R oleh dua pelaku yang langsung kabur dengan sepeda motor. Polisi yang mendapat laporan dari warga langsung bergerak cepat. Berbekal rekaman CCTV, upaya polisi mengejar akhirnya membuahkan hasil. Tim Subdit 3 Resmo Polda Metro Jaya akhirnya dapat membekuk kedua pelaku penjambretan. Kedua pelaku berinisial HIS dan H diringkus di sebuah rumah kontrakan yang ternyata tak jauh dari lokasi kejadian. Selain pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa sepeda motor, helm, sepatu, dan pakaian yang digunakan pelaku saat menjalankan aksinya. Dari hasil pemeriksaan polisi, HIS dan H mengaku sudah melakukan aksi serupa sejak tahun 2019 dengan belasan bocah sebagai korbannya. Keduanya memang kerap mengincar anak kecil sebagai sasaran dan tak segan melukai korbannya. Ya, pengakuannya di 2019 ada sekitar 10 TKP, kemudian di 2020 ini ada sekitar 3 TKP ya. Terakhir di 2021 ini yang berhasil diamankan yang bersangkutan pada bulan Februari yang lalu. Yang bersangkutan kita persangkakan di pasal 365, subsidiar pasal 363, ancamannya 12 tahun penjara. Ya, ini maksimalnya. Maksimal 12 tahun penjara. Kami masih mendalami terus. Ya, kami masih mendalami terus dan juga mengharapkan adanya laporan dari masyarakat yang pernah menjadi korban atau anak-anaknya yang pernah menjadi korban perampasan daripada si pelaku ini, karena memang yang bersangkutan ini spesialisnya adalah anak-anak kecil. Dia lakukan jambret di pinggir jalan dan tidak segan-segan melakukan kekerasan ya untuk bisa merebut barang milik si korban. Bergelut dalam lembah hitam kejahatan menjadi jalan pintas bagi HIS dan H demi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Namun sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Tertangkapnya HIS dan H membuat mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Kini dua kawanan jambret ini harus mendekam di balik jeruji besi untuk waktu yang cukup lama. Dari Jakarta, Ajiat Moko, Tunbreak Crime, RTV. Untuk menggali informasi lebih jauh bagaimana kasus penjambretan kalung milik bocah 6 tahun itu bisa terjadi, tim Tunbreak Crime menyusuri lokasi kejadian dan mendapatkan keterangan dari ibu korban. Sang ibu pun menceritakan saat-saat peristiwa penjambretan terjadi hingga akhirnya melaporkan kasus kejahatan yang menimpa buah hatinya ke polisi. Kasus penjambretan kalung milik seorang bocah 6 tahun berinisial R di kawasan Kebagusan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 14 Februari lalu, videonya sempat viral di jejaring sosial. Bermodalkan rekaman CCTV yang viral itu, polisi akhirnya berhasil meringkus pelaku yang berjumlah 2 orang di sebuah rumah kontrakan yang ternyata tak jauh dari lokasi kejadian. Kami pun mendatangi lokasi kejadian untuk menggali informasi lebih jauh bagaimana kasus penjambretan kalung milik bocah 6 tahun itu bisa terjadi. Sahabat RTV, pada Minggu 14 Februari 2021, 2 orang bocah berusia 6 tahun menjadi korban penjambretan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Aksi ini terekam kamera CCTV dan ramai di media sosial. Berangkat dari Kuningan, Jakarta Selatan, kami akan menuju ke lokasi kejadian. Ikuti kami yuk, sahabat RTV.
Butuh waktu sekitar 1 jam bagi kami untuk tiba di Jalan Kebagusan 3, Jakarta Selatan. Warga yang kami temui di tempat kejadian mengungkapkan bahwa lokasi penjamretan berada di jalanan kecil sebuah gang. Ya, sahabat RTV, inilah lokasi CCTV yang merekam aksi penjamretan 2 orang bocah berusia 6 tahun di Jalan Kebagusan 3, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Berdasarkan gambar dari CCTV dan juga keterangan dari orang tua korban, pelaku sempat berdiam diri terlebih dahulu sebelum mengincar korban. Pelaku yang menggunakan sepeda motor ini sempat berdiam mengamati situasi di sekitar lokasi ini. Padahal lokasi samping ini merupakan rumah dari orang tua korban. Setelah dirasa aman, barulah pelaku menjalankan aksinya yang berada di titik seberang sana untuk melakukan penjamretan. Dan di lokasi seberang sana juga terekam oleh kamera CCTV yang merekam aksi kejadian tersebut. Ikuti penelusuran kami. Tak jauh dari lokasi kejadian, kami bertemu dengan ibunda korban berinisial MR. Ibu dari bocah malang ini menceritakan saat-saat peristiwa penjamretan terjadi, hingga kemudian ia melaporkan kasus kejahatan yang menimpa buah hatinya ke polisi. Ibu, waktu kejadian boleh diceritain Bu kayak gimana sih? Jadi awalnya saya lagi jaga warung, terus anak saya izin mau temenin temennya pulang ke arah sana. Nah, terus tiba-tiba dia lari. Ketakutan, cerita, manggil-manggil saya kalau kalungnya itu diambil orang. Nah, dari situ kita langsung kejar ke lokasi, cuman nggak ada jejak. Nah, terus tiba-tiba tetangga di depan sini bilang, coba tolong lihat CCTV di belakang rumah gitu. Langsung kita lihat CCTV-nya. Pas CCTV-nya ada di sini nih, dia sempat berhenti di sini. Cuman nggak ngeh, pura-pura telepon. Nah, saat dia telepon di posisi ini, dia masih nyari celah situasi, masih ada orang selang-seling lewat. Nah, anak saya udah ke arah sana. Nah, situasi udah sepi, dia ngejar anak saya ke sana. Pas posisinya di sana ada CCTV juga. Nah, CCTV-nya di sana mengarahkan anak saya itu udah ditarik. Di situ ada temannya aja sama saudara saya, ponakan saya. Nah, itu sepantaran udah nggak ngerti sama sekali ya kejadian itu, karena nggak ada yang teriak jambret atau maling, nggak ada. Nah, kita taunya dari CCTV tetangga aja gitu. Langsung kita konfirmasi ke RT, lalu ke polsek terdekat. Tak hanya kalung emas seberat 3,5 gram yang raib, imbas dari penjamretan itu juga membuat bocah R trauma dan merasa ketakutan. R seakan masih tak percaya dirinya menjadi korban kejahatan kawanan jambret. Anak ibu sempat cerita jadi takut keluar atau trauma nggak, Bu? Oh, alhamdulillah sih enggak. Udah diajak bicara sama abinya, jadi nggak terlalu trauma. Cuman baru-baru aja yang takut gitu. Takut namanya orang nggak dikenal tiba-tiba megang bagian tubuhnya gitu, jadi dia langsung ngadu sama orang tuanya gitu. Sadar akan bahaya yang timbul sekaligus belajar dari pengalaman yang tak mengenakan, ibu korban memberikan peringatan kepada warga lainnya agar bisa lebih berhati-hati saat membawa atau menggunakan barang berharga di tempat umum, sehingga tidak mengundang para pelaku kejahatan menjalankan aksinya. Bagi saya untuk pelajaran aja ya, karena juga kan saya juga kaget juga baru kali ini gitu. Saya dapat musibah seperti ini, ya hati-hati aja. Banyak orang yang mencari uang itu dengan cara haram gitu. Kita coba hati-hati aja dah, dengan apalagi di lingkungan rumah sepi seperti ini kan, kita juga was-was aja gitu. Sahabat RTV, tak jauh dari lokasi CCTV pertama, sekitar berjarak 3 rumah. Nah, inilah menjadi lokasi titik penjamretan 2 orang bocah oleh 2 orang pelaku yang menggunakan sepeda motor yang merampas kalung korban secara paksa. Dan kejadian ini terekam oleh kamera CCTV yang ada di atas sana, di atas tiang listrik, dan terhalang memang posisinya oleh pepohonan pisang.
Jadi kondisi inilah yang membuat pelaku tak sadar aksinya terekam oleh kamera CCTV. Dari Jakarta, Salsabila Al-Katiri dan Ricky Rusdiana, Turn Back Crime RTV. Asik bermain bersama teman-teman, seorang bocah perempuan jadi korban jambret ponsel. Tetap di Turn Back Crime.